Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalam, pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh-Mu yang kudus. Urapilah hamba-Mu dengan Roh Kudus pada waktu hamba membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Dan bagi para pendengar, Tuhan Yesus juga memberi penerangan dalam kuasa Roh Kudus, supaya seluruh orang yang mendengar, bahkan kami semua, dapat meyakini firman Allah itu dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata begini. Apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, memelihara serta melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah menghujat Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, banyak orang sering bertanya kepada saya, apa artinya menghujat Roh Kudus? Saya menjawab sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kita harus meyakini bahwa Roh Kudus sampai sekarang berkarya dalam diri setiap orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus juga diutus untuk menjaga kita sebagai orang yang percaya pada Kristus dan membimbing kita supaya tetap menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Nah, Roh Kudus juga sering berbisik di dalam hati nurani kita dan pikiran kita. Dan Roh Kudus selalu memberikan kepada kita nasihat-nasihat, penghiburan-penghiburan yang paling baik dan paling benar untuk hidup kita, dan kita harus meyakininya dan melakukan itu. Karena Roh Kudus tidak akan membawa kita ke dalam berbagai-bagai dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ketika seseorang berkeras dan sengaja menolak Injil Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti dorongan egoismenya, itulah yang dinamakan menghujat Roh Kudus. Jadi kalau saya memberitakan Injil kepada orang berkali-kali dan dia menolak atau dia tidak mau percaya Yesus, dia tidak mau mengakui dosanya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah penebus dosa manusia, juru selamat dunia. Itu berarti sampai dia mati, dia menolak Yesus, sama seperti dia menolak Roh Kudus, itu berarti dia menghujat Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, istilah menghujat Roh Kudus di sini bisa diartikan sebagai mereka meremehkan Injil Yesus Kristus dan mereka melawan Injil Yesus Kristus, sama dengan mereka melawan Tuhan Yesus. Itu berarti mereka juga menghujat Roh Kudus. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dia tidak mungkin akan menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus dia akan memimpin, dia akan mengarahkan kita, bahkan dia akan menyadarkan kita kalau kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau orang yang sudah mendengar firman Allah, yang sudah mendengar Injil berkali-kali, dan dia tidak mau menerima Yesus, dia tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak mau mengaku dosanya, itu berarti dia menghujat Roh Kudus.
Nah, itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen kita bersyukur. Karena Roh Kudus sudah tinggal permanen di dalam diri orang-orang yang sudah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita semua sudah percaya Yesus. Janganlah kita menghujat Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong supaya ada banyak orang di dunia ini yang belum mendengar Injil Yesus Kristus, belum percaya pada Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus bekerja sedemikian rupa supaya mereka membuka hati untuk menerima Yesus sebelum mereka dipanggil Tuhan, sebelum mereka meninggal. Supaya mereka tidak menghujat Roh Kudus. Tapi jikalau mereka sudah mendengar Injil dan menolak Yesus sampai mereka mati, itu berarti mereka menolak dan menghujat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami, pimpin kami Tuhan, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup berkemenangan sepanjang masa hidup kami yang Tuhan perkenan. Dalam nama Kristus, Gembala kami yang sangat baik, Juru Selamat kami, penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.